malas tak ada di kamus hidup Sunarsi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, perempuan 43 tahun ini bangun dengan semangat untuk melayani keluarganya. Kasihnya pada ketiga anaknya lah yang menjadi dorongan bagi Sunarsi dalam bekerja keras. Ia tak ingin anak-anaknya putus sekolah dan kekurangan makan. Berbagai usaha telah dijalani oleh Sunarsi dan suaminya, namun ia justru terlilit utang dan mengalami berbagai persoalan ekonomi lainnya. Dulu tuh perjuangan saya, benar-benar berat, benar-benar sulit banget ya. Dari usaha macam-macam deh pokoknya usaha saya sampai terlilit utang banyak deh pokoknya. Karena saya tuh nggak bisa mengelola keuangan saya. Kehidupannya mulai terbantu sejak ia mengikuti program Women Resiliency dari HSBC dan YCAP Foundation. Sunarsi dan suaminya mendapatkan modal usaha untuk berjualan makanan dengan menjadi reseller dus-dusan. Hasilnya, perlahan namun pasti, Sunarsi bisa mengurai benang kusut kehidupannya. Kemudian saya bergabung di ECAB, saya dapat pinjaman modal, terus usaha saya makin berkembang. Saya juga di ECAB dapat pelatihan cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Terus cara berjualan online. Terus saya jadinya usaha saya sekarang berkembang. Kemudian saya tidak terlilit hutang lagi. Dampak buat keluarga saya ya. Satu, saya tidak terlilit hutang lagi. Yang kedua, saya bisa membiayai anak-anak sekolah. Yang ketiga, saya bisa beli rumah. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, usaha Sunarsi tetap bisa bertahan dan semakin berkembang. Kini, Sunarsi tak hanya mengandalkan penjualan warung mie ayam dan soto betawinya, tapi juga bisa menjual secara daring melalui situs e-commerce. Kenapa saya tertarik dengan program ini? Satu, menambah pengalaman. Dua, menambah penghasilan. Yang ketiga, barang-barangnya udah ada katalognya. Jadi gampang kita sebarin di WA, di Facebook, di Instagram, kayak gitu. Dan lagi kita nggak perlu modal. Setali tiga uang. Himpitan ekonomi juga pernah dirasakan oleh Kasiem. Sejak suaminya tak lagi bekerja 7 tahun lalu, Kasiem mengandalkan kemampuan menjahitnya sebagai sumber penghasilan. Ia membuka kios Alfat permak pakaian di Pasar Inpres Jelambar, Jakarta Barat. Selain menyediakan jasa menjahit, Kasiem juga menjual berbagai buku agama, parfum, dan aksesoris. Namun tuntutan kebutuhan hidup membuat pasangan dengan 4 orang anak ini terlilit utang. Saya kerja untuk saya sendiri, untuk anak-anak, kan anak saya butuh makanan yang bergizi. Kemudian juga untuk bayar utang, ya, bayar sekolah. COVID-19 menambah masalah dalam ekonomi rumah tangga Kasiem. Sejak pandemi, pesanan menjahit yang diterimanya menurun drastis. Ia juga sulit bepergian karena belum menerima vaksin akibat diabetes yang dideritanya. Untuk meningkatkan kemampuan menjahitnya, Kasiem mengikuti program Women Resiliency dan ikut pelatihan menjahit. Sebelum saya ikut program ini, kehidupan saya sangat minim ya. Rumah saya aja tinggal hampir rubuh, nggak punya modal untuk usaha. Tapi setelah bergabung dengan program ini, saya mengalami banyak kemajuan.
ilmu saya jadi bertambah tentang menjahit. Yang awalnya saya menjahit lambat jadi cepat. Yang awalnya saya nggak bisa jahit baju, sekarang bisa. Bahkan saya bisa jahit celana dalam 1 hari dengan mudah. Kegigihan Kasiem dalam bekerja menjadi inspirasi bagi putri bungsunya, Ahsanti. Pendapat saya tentang kegigihan ibu saya dalam menafkahi keluarga itu memotivasi saya untuk terus berusaha bekerja keras dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Dan untuk ditabung untuk masuk kuliah saya. Saya ingin membantu orang tua saya dengan cara menjualkan hasil jahitannya lewat secara online maupun di kampus. Melalui program Women Resiliency dari HSBC dan YCAP Foundation, baik Sunarsih maupun Kasiem telah menuai hasil yang menggembirakan. Kini, keduanya sukses memperbaiki perekonomian keluarga, dan kiprahnya bisa menginspirasi para perempuan pemilik UMKM lainnya. Program Women Resiliency yang dilaksanakan selama 1 tahun sejak Mei 2020 ini telah membantu 456 perempuan. Diharapkan peserta Women Resiliency memiliki ketangguhan ekonomi, sehingga mampu bertahan di tengah pandemi.